ifadah wal istifadah wal hassa wat tamassuka bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad da'wah ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa sawabih. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wa muallifi hadzal kitab Syekhuna Kiai Haji Muhammad Majid Amsar. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liwalidayna ajma'in wa liman amara hadzal majlis wa biniyati anna Allah yanfa'una bi ulumihim wa bi asrarihim wa barakatihim wa ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa wal mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mulai baca kitab di sini ada bismillah. Bismillah yang pertama, bismillah kita mulai. Nah, bismillah yang ini bismillah yang dikarang oleh muallif. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab yang enggak ada bismillahnya. Coba cari kitab apa tuh? Mulanya enggak ada bismillahnya. Ketika ditanya jawabannya bismillahnya enggak ditulis. Waktu dia ngarang pakai bismillah. Tapi bismillah enggak ditulis. Coba cari itu kitab apa ya? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaban hadiyan wa mubasysyiran wa nazira wa auda'a fihi uluman wa hikaman wa azkara wastanbata fihi ar-rasikhuna fil ilmi bima manahallahu bihim fadlan minhu wa nura wastahdal ulama'u bihadihi fakana imaman wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati al-ula wal ardin lil khalqi itti'azan wa tazkira sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa ba'du. Falamma kana ilmu at-tafsir min ahammil ulumi qadran wa arba'iha zikran awaddu an ulakhisa nubzata ma tashattata fil itqan wa ghairihi ijabatan li talabil akhil wafi wa tahqiqan li amanit tullab fi ma'hadinal ma'mur wal mansur. Walamma baraztu nubzata sammaituha at-tanwir fi ilmi at-tafsir wallahal karim as'alu wa binabihi atawassalu ayyan fa'abihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Al-mu'allif Muhammad Muhajirin Amsar. Terjemahin jangan? Terjemahin enggak? Diterjemahin dah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaban hadiyan wa mubasysyiran wa nazira. Alhamdulillah yang telah menurunkan atas hambanya hambanya siapa itu? Nabi Muhammad ya. Enggak disebut ala Muhammadin tetapi ala abdihi ya. Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi ya, Syarah Tirmizi al-hadis min riwayat Tabrani.
di dalam bab karahiyatul akli muttaqian. Ani Zuhri qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam malakun lam ya'tihi qablaha. Riwayat dari Zuhri berkata ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat yang belum pernah datang sebelumnya. Lalu malaikat berkata, "Inna rabbaka yukhayyiruka baina an takuna 'abdan nabiyyan aw mulkan nabiyyan." Kata malaikat, qala, sesungguhnya Tuhanmu mengasih pilih engkau antara engkau menjadi abdan nabiyan atau mulkan nabiyan. Jadi Allah nawarin kepada Nabi Muhammad mau pengen darajah abdan nabiyan atau mulkan nabiyan. Mulkan nabiyan itu Nabi Sulaiman. Ya Habib. Nabi Sulaiman itu mulkan udah raja juga, nabi juga. Ya. Bagus kalau gubernur juga, kiai juga. Ya. Jadi mulkan nabiyan, abdan nabiyan atau mulkan nabiyan. Qala panazara ila Jibril kal mustasiri lahu fa'auma'a an tawadhu'a. Kata Nabi apa? Qala panazara ila Jibril. Jadi Nabi ngelihat Jibril. Jawabannya apa ya kira-kira? Ditawarin abdan nabiyan atau mulkan nabiyan. Lalu Nabi memandang Jibril seperti mengisyaratkan bahwa bal abdan nabiyan. Ya, bal abdan nabiyan, pilih aja abdan nabiyan. Maka di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebut bi'abdihi subhanallazi asra bi'abdihi. Surah apa itu? Isra ya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Surah apa itu? Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi. Yaitu semuanya yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat kepada dia memilih sifat tawadhu. Ya, sifat apa? Tawadhu. Mulai saat itu fama akala muttaqian. Dia enggak makan seperti makan duduknya orang yang itika. Duduk itika bagaimana tuh? Duduk kayak jagoan makan di warteg ya, di mana? Atau di mana ya, kakinya diapain? Diangkat. Ya. Jadi siap apa? Ya. Sudah seakan-akan orang lagi siap apa? Mau diganggu ya siap. Jadi Nabi enggak makannya seperti makan orang yang sombong, yang orang itika. Inna Nabiyya sallallahu lamma nahaw Jibril al-akl muttaqian lam yakul muttaqian ba'da zalik. Ya. Itu mengapa pakai lafaz abdihi, ya. Kitab ya, yang Allah turunkan adalah kitab yang memberi petunjuk wa mubasysyiran wa nazira, di mana kitab itu ya, Al-Qur'an itu adalah basyiran wa nazira wa auda'a fihi uluman wa hikaman wa azkara. Allah mengamanatkan padanya, pada kitab itu ada beberapa ilmu dan hikmah-hikmah. Mal hikmah al ilmun nafi, ya, ilmu yang manfaat. Jadi hikmah itu al ilmun nafi al muaddi ilal amal, ya. Ya. Itu tafsirnya banyak ya. Ada hikmah itu maknanya waqila an-nubuwah, waqila al-ma'rifah bi ahkamil Qur'an, waqila al-faham, waqila al-isabah fil qaul wal fi'l. Ya. Waqila an-nafaqah fid din mutlaqan, at-tafaqquh fid din mutlaqan, khasyatullah. Al-Qur'an itu makna al-hikmah, yu'til hikmata man yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Ya.
Itu di dalam tafsir Jalalain maknanya singkat, al-hikmah al-ilmun nafi al-muaddi ilal amal. Wa amma maknahu an-nubuwah al-ma'rifah yahkamil Quran al-faham, itu di sarah Jalalainnya As-Sawi ya. Nah, jika ingin lebih luas ya dibuka di tafsir ya dengan makna hikmah ya, atau di hadis. Wazkara, dan di Quran itu ada zikir. Wastambata min fihi rasikhuna fil ilmi bima manahallahu bihim fadlan minhu wa nura. Wastambata fihi ar-rasikhun, dan mengeluarkan hukum. Istimbat. Apa itu istimbat? Istikhrajul hukum. Mengeluarkan hukum padanya atau di dalam Al-Quran itu oleh ar-rasikhuna fil ilmi. Ar-rasikhuna fil ilmi. As-sabituna al-mutamakkinun. Orang yang teguh di dalam keilmuannya. Orang yang kokoh di dalam keilmuannya. Ar-rasikh. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilmi. Ya. Nama ar-rasikh as-sabituna al-mutamakkinun. Jadi yang teguh, yang kokoh fil ilmi, dalam ilmu. Ar-rasikh fil ilmi, rusuh itu orang yang mencakup 3 ilmu serta ilmu tersebut ya, diamalkan. Ya itulah, 1 tentang ilmu tauhid, yang kedua tentang ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Jadi ar-rasikh fi ulumis syar'is salasah. Jadi wa fil urfil khas ar-rasikhuna fil ilmi asy-syekh. Asy-syekh ma'nahu ar-rasikh fi ulumis syar'is salasah, yaitulah al-iman allazi maddatu ilmi tauhid, al-islam allazi huwa maddatu ilmi fiqh, al-ihsan allazi huwa maddatu ilmi al-matlub bi ilmi suluk wal haqiqah. Orang yang mahir seperti itu maka dibilang rasikhun ya, rasihun atau syekh, man balagha rutbatal kamal walau kana sughiran. Itu ditinjau dari segi keilmuan atau amal. Tapi kalau ditinjau dari segi bahasa, segi umur, syekh itu man balagha arba'ina sana. Yang umurnya udah 40 tahun syekh namanya udah. Yang umurnya 40 tahun apa? Syekh dah. Ditinjau dari umur ya enggak. Tapi ditinjau dari segi ilmu amal, yaitu orang yang sudah teguh di dalam ulumis syar'is salasah, itulah al-iman, al-islam, al-ihsan. Dia yang mengambil hukum ya di dalam kitab itu. Orang yang layak mengambil istimbat hukum itu, mereka itulah ar-rasikhuna fil ilmi. Untuk mencapai itu ya tentu bima manahallahu bihim fadlan wa minhu wa nura. Dengan yang diberikan oleh Allah dengan mereka orang-orang rasikhun fil ilmi, itu adalah fadlan minhu wa nura. Itu merupakan keutamaan dari Allah dan juga cahaya dari Allah. Jadi orang menjadi ar-rasikhuna fil ilmi itu adalah fadlun wa minhatun min Allah. Jadi ilmu itu adalah cahaya itu pemberian dari Allah. Fadlun wa minhatun min Allah ya. Jadi ilmu punya siapa? Punya Allah. Bukan punya kiai. Bukan punya habib. Bukan punya ulama. Maka ulama ketika ditanya, "Kiai, anak kiai siapa yang jadi?" Yang nanya ya kiai lah gitu ya. Kalau anak saya jadi, ente kagak laku katanya. Jawaban yang pertama begitu. Kalau anak saya jadi, ente gak laku. Jadi orang kiai jadi kiai lah, yang lain gak kebagian. Itu jawaban Syekhona, jawabannya asal bunyi aja begitu. Hah?
Iya. Kiai, ada yang nanya saya ini, kenapa? Anaknya siapa yang jadi? Kalau anak jadi, ente nggak laku katanya. Ini jawaban asal bunyinya, tapi kita pikir benar juga. Itu satu begitu. Yang kedua, ilmu punya Allah, siapa yang mau kasih? Ilmu punya Allah, siapa aja yang mau kasih? Jadi ini saya teringat dengan bima manahallahu bihim fadlan minhu wa nuro. Allah yang ngasih tuh. Jadi fadlun wa minhatun minallah. Kami juga pesantren yang ilmunya enggak seberapa ya, tapi bisa bikin pesantren. Tapi yang ilmunya banyak, duitnya banyak, susah bikin pesantren. Jadi itu fadlun wa minhatun minallah. Bikin pesantren bagaimana kayak bikin pesantren? Ikhlasin aja ntar bisa. Ikhlasin aja. Fadlun wa minhatun minallah. Jadi ar-rasikhuna fil ilmi bima manahallahu bihim fadlan minhu wa nura. Minhu minallah. Wastahlal ulama bihadyihi fakana imaman wa sirajan munira. Dan mencari hidayah ulama bihadyihi dengan hidayahnya, dengan petunjuknya. Petunjuk siapa? Petunjuk Allah, yaitulah melalui Al-Quran. Ya. Petunjuk Allah, jadi melalui Al-Quran. Ya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal. Al-Quran itu hudalil muttaqin. Di lain ayat hudal linnas. Nah, di lain ayat hudal linnas. Maksudnya apa? Kalau hudalil muttaqin, tunjuk bagi orang yang takwa nggak usah ditunjukin. Kalau yang sesat baru itu. Kenapa hudalil muttaqin? Nah, di situ kan ada tafsirnya as-soirina ila taqwa. Dari enggak takwa sampai ke takwa atau meningkatkan takwa. Seperti juga orang yang beriman disuruh beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang beriman suruh beriman. Maksudnya tingkatkan iman atau sabit alal iman gitu. Usbutu alal iman. Seperti kita lagi makan. Datang tuan rumah kita udah lagi makan. Silakan makan, silakan. Lah saya lagi makan suruh makan. Maksudnya apa? Terusin makannya begitu. Jadi coba dilihat aja itu hudal muttaqin itu takwa ada tiga tingkatan, ada takwa awam, takwa khawas ya. Takwa khawasul khawas. Ya, mirip dengan tingkatan berpuasa ya. Itu ada di tafsir ya. Jadi ulama mencari petunjuk dengan hidayah Allah, yaitulah kitab. Fakana imaman, maka adalah kitab itu sebagai imam. Kalau nanti ditanya, man imamuka, siapa imamu? Hah? Kalau ditanya nanti kalau ditanya dikubur, man imamuka, jawabnya apa? Hah? Man imamuka? Karena saking cintanya. Iya. Hah? Haji Mahfuz. Ingat yang jadi imam lagi sholat. Mana imamuka? Al-Qur'anu. Yang maka dikatakan kata pakana imaman. Maka Quran itu sebagai apa? Imam. Wasirajan munira. Dan Quran itu sebagai sirajan munira, pelita dan penerang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu rabbus samawati wal ula wal ardin. Lil khalqi itti'azan wa tazkira. Jadi dijadikan langit dan bumi itu la ayatil liulil albab ya. Itu adalah itti'azan wa tazkira. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira ba'du. Falamma kana ilmu tafsiri min ahammil ulumi qadran, kala adalah ilmu tafsir
termasuk daripada ilmu yang paling penting, kadarnya. Ya. Yang paling penting ilmu apa? Termasuk ya. Falamma kana ilmu tafsir min itu jadi sebagian daripada ilmu yang kadarnya tinggi, warfa'nya zikron paling tinggi sebutannya itu adalah ilmu tafsir. Ini namanya promosi. Ya, apa namanya? Promosi. Tapi benar lah. Kalau kita belajar tauhid kan awwalu wajibin alal ma'rifatul ilahi bis. Kalau belajar nahu, wan nahu aula awalan izil kalamu dunahu. Kalau belajar mantek, man la ma'rifata bil mantik la siqata bi ilmi. Semuanya penting. Ya bagaimana aja supaya orang senang ya ilmu lah ya. Itu promosi ya. Nah, promosi itu penting. Penting nggak? Penting, penyebaran itu penting. Jadi kita nggak bisa ya ma'rifah dengan sendirinya, mesti ada alif lam. Ya. Ya. Ketika ilmu tafsir penting, lebih penting ya kadarnya dan lebih tinggi sebutannya. Nah, orang kalau bisa ilmu tafsir bermain dah ya. Nah, saya malu ini. Sebab Quran alhamdulillah hafal. Quran alhamdulillah hafal saya. Semua kagak. Al-Quran alhamdulillah hafal saya. Jadi sekarang saya ngajar usul tafsir kayaknya Quran harus bisa semua ini. Saya kagak bisa. Ya udah. Yang saya bisa aja ya. Al-Quran alhamdulillah saya hafal nih. Iya. Iya, jadi jangan disangka waduh ini yang ngajar usul tafsir mah udah hafal Quran ini ya. Enggak. Al-Quran alhamdulillah saya hafal. Ya udah paham dah tuh. Iya. Mestinya ilmu tafsir penting-penting, ilmu qadar dan paling tinggi sebutan. Kalau dia mahir, al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Awaddu an ulakhisa nubzata ma tashattata fil itqan wa ghairihi. Karena penting itu ilmu tafsir, maka saya ingin meringkas. Ulakhis kata Syekh Muhajirin apa? Saya ingin meringkas nubzata ma tashattata fil itqan. Intisari apa yang bercerai-berai di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran Ta'lib Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Al-Mutawaffa ihda ashar wa tis'umiyah Hijriyah. Ya. Al-Itqan fi Ulumil Quran diringkas, bikin nubzah sama Syekhona wa ghairihi dan selain daripada Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu ijabatan li talabil akhil wafi. Dia mau meringkas itu karena memperkenankan bagi tuntutan saudaraku yang wafi, akhil wafa. Apa akhil wafa? Apa akhil wafa? Akhil wafa. Akhil wafi apa itu? Akhil wafi. Minal wafa. Itu yang asal mana wafa, menepati janji ya. Ya, tapi di dalam kitab ini tentang masalah itu, babul ya, bab saudaraan. Al-wafa itulah as-sabat alal hub. Apa al-wafa? As-sabat alal hub. Orang yang tetap cintanya. Walaupun dia udah dulunya orang susah jadi orang kaya, nggak lupa sama kita.
Dulunya dia orang rendahan, sekarang udah punya jabatan, nggak lupa sama kita. Dulunya dia murid, kagak lupa sama gurunya. Nah, itu namanya akhil wafa. Maka Syekhuna Kiai Muhajirin ketika memberikan ijazah dari beberapa kitab ada kalimat begini. Akhil wafi la tansana ya ukhayya min du'aik bil khulwa wal jalwa. Akhil wafi kata, akhil wafi. Akhil wafi namanya siapa itu ya? La tansaniya min du'aika bil khulwa wal jalwa. Bil khulwa kita sendiri misalnya ya, bil jalwa kita di majlis kita doain guru kita itu. Jadi itu namanya akhil apa? Wafi. Jadi akhil wafi itu adalah alla yataghayyar haluhu bit tawasul ma'a akhihi. Karena kita meninggal dia nyambung sama keluarga kita, terus nyambung. Itu namanya akhil wafi. Jadi enggak berubah halnya di dalam berhubungan. Jadi alla yataghayyar haluhu bit tawasul ma'a akhihi. Wa ini irtafa'a sya'nuhu, walaupun dia sudah jabatannya tinggi, derajatnya tinggi, wa tasa'at wilayatuhu wa azuma jahuhu. Ya. Enggak taroppu alal ikhwan bima yatajaddad. Kalau taroppu alal ikhwan bima yatajaddad minal ahwali lu'mun. Orang yang sombong kepada saudaranya karena dia mendapat satu derajat yang lebih tinggi, itu merupakan hal lu'mun, itu tercela. Nama qala syair, innal kirama iza ma aisaru zakaru. Orang mulia itu kalau dia udah mempunyai keluasan, dia masih ingat man kana ya'lapuhum bil manzil khosini. Yang dulunya dia masih tempat tinggalnya yang enggak bagus ya, enggak bagus. Itu bisa dilihat di Ihya ya. Atau di Mukhtasar Ihya ya. Akhil wafi. Jadi susah nyari saudara yang dipercaya di akhir zaman. Sebenarnya susah nyari dirham yang halal juga. Susah. Yang ada temen apa? Ya, gimana sekarang kita lihat. Ya. Jadi kalau kita lagi banyak duit ditemenin, kalau lagi tongpes tinggal. Ada duit, abang. Nggak ada duit. Iya emang begitu, pepatah begitu. Iza qalla mali fala ahadun yusohibuni. Kalau saya nggak punya duit, kakak yang nemenin. Wa iza kasura mali fakullun nasi ashabi. Iya, udah begitu. Ya. Kalau duit lagi banyak tuh tamu banyak aja. Ngopi ya. Begitu duitnya kagak ada, nggak ada yang namu. Iza qalla mali fala ahadun yusaibuni. Duit kagak punya, nggak ada yang menemenin kita. Ustaz juga kalau susah nggak tapi dia nggak tapi dihargain gitu. Padahal mah Ustaz nggak minta dihargain. Ya, kalau Ustaz kalau susah. Nah, nggak diorangin gitu ya. Orang doanya begini, itu di kitab Mustalul Arifin ada doa begini. Allahumma agninil ulama wa fakiril muallimin. Itu kitab Mustalul Arifin. Samarqandi ya. Coba lihat tuh lah, itu kalau bener ya bener, kalau salah ya salah, namanya kitab. Allahumma agninil ulama wa fakiril muallimin. Kayain ulama. Tapi mu'alim bikin susah. Sebab kalau dia ustaz itu kaya, kagak mau ngajar di madarosah, gajinya berapa duit? Itu omongan kalau bener ya bener, kalau salah ya salah. Tapi saya boleh ngutip dari kitab Bustanul Arifin itu. Si Muhammad Nasr ya. Bin Muhammad Nasr bin Muhammad Samarqandi. Jadi akhil wafi ini susah nyari akhil wafi ya. Jadi guru ngarepin walaupun udah berhenti ngaji jangan lupa doain saya. Nah itu jangan lupanya namanya akhil apa? Wafi. Atau kalau bisa kita nyambung sama keluarganya walaupun sudah mati masih nyambung aja. Itu akhil wafi namanya.
Iya. Ini udah berhenti ngaji, berhenti semuanya. Ya. Nyambung. Akhil wafi. Wa tahqiqan li amani tullab, dan mentahqiq bagai cita-cita pelajar fi ma'hadinal ma'mur wal mansur, di ma'had kami, kata Syekh Muhajirin, namanya An-Nidaul Islami. Namanya apa? An-Nidaul Islami. Nama pesantrennya An-Nidaul fi ma'hadinal ma'mur wal mansur, yang dibangun dan dibangun ditolong ya. Ini termasuk daripada doa juga, minta supaya ma'hadnya di makmur dan mansur ya. Dulunya waktu di awali pesantren itu oleh mertuanya namanya Kiai Abdul Rahman, namanya pesantrennya pesantren bahagia. Pesantrennya bahagia itu di alun-alun Bekasi. Mertuanya Kiai Abdul Rahman bersama Kiai Nur Ali, sama sekretirnya, katibnya namanya Raden Madrus. Jasa saya masih Raden Madrus. Itu pesantren jadi dibeli tanahnya sama tentara, buat asrama tentara. Nah, ini cerita singkat aja, singkat. Terus saya Muhajirin bikin dari nol, ya, namanya An-Nidaul Islami, karena dari pengalaman dia, pesantren kalau dibawa partai pengaruh kepada murid, pengaruhnya itu bisa menjadi kosong. Pada waktu itu partai ada P3, Golkar, PDI, P3, PDI, Golkar, P3. Ya. Kiai Ali kan masuk itu. Iya. Itu pengaruh kepada pesantren, akhirnya dijual dibawa sama yang duluan Kiai Ali. Kiai Muhajirin dari nol. Udah dah kalau begitu mah, pesantren namanya An-Nidaul Islami, panggilan Islam. Ini mengambil dari istinbat ayat Quran, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Jadi Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Jadi munadi lil iman. Jadi An-Nidaul Islami, iman Islam ya. Panggilan Islam, siapa aja yang mau ngaji sama saya, mau PDI, mau Golkar, mau P3, ngaji sini. Gitu. Itu jadi asbabul nurun nama An-Nidaul Islami gitu ya. Tapi ada pun pribadinya ada kecenderungan ya, kepada salah satu organisasi P3 pada waktu itu ya, pada waktu itu. Jadi karena para pelajar ini minta ya, ditahqiqkan cita-cita pelajar di An-Nida al-Islami, di ma'had kami yang dibangun dan ditolong, namanya adalah Ma'had An-Nidaul Islami ya, Bekasi. Walamma baraztu an-nubzata fi ilmi tafsir, kasih nama. Wallahal karima as'alu wa binabihi atawassalu ayanfa'a bihi wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wallahal karim as'alu, kepada Allah yang karim aku mohon, kau minta kepada Allah. Wa binabihi atawassalu, dengan nabinya saya bertawassul agar ayanfa'a bihi, bermanfaat. Ini at-tanwir fi ilmi tafsir. Ya, mudah-mudahan ini ya ilmunya bermanfaat ya buat kita semua, dan pahalanya melimpah kepada si mu'alifnya, yaitulah al-mu'alif Muhammad Muhajirin Amsi.
Ya apa adanya begitu. Nggak ada kiainya, nggak ada al-alamahnya. Muhammad Muhajirin, nggak ada hajinya lagi ya. Nggak ada haji, nggak ada. Ya ini untuk Hamid Prapanca itu ngeluarin sanad ya, itu tulis saya Muhajirin itu al-alamah ad-darrokah. Itu bukan dari Kiai Muhajirin ya. Itu bukan dari dia sendiri. Guru aja justru panggil abang. Guru di Anida panggil aja abang, jangan guru, jangan ustadz. Abang. Karena Imam Syafi'i manggil muridnya sahabat. Kagak bilang murid saya, kagak. Sahabat, ashabi, sahabat saya. Ashabus Syafi'i. Ya di situ ada makna tawadu. Jadi kalau guru nyeleweng kan kalau dia diguruin nyeleneh banget. Kan jadi jatuhin guru. Ini kan kata temen. Cuman kadang-kadang kemudian jadi songong. Temen ya. Maksudnya jangan jadi guru, jangan pada tapahur begitu ya. Jangan bangga apa jadi guru ya. Kerjaan itu nggak tahu apa ya. Iya. Ya itu buat beliau ya. Makanya Muhammad Muhajirin. Dia kagak marah tulis begini juga muridnya. Dan dia juga nggak nulis begitu. Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Bekasi. Ya. Ad-Dari itu mutaharrij min Daril Ulum Ad-Diniyah. Mekah. Dulu kan ada saya sih. Kalau ada Ad-Darinya gitu. Ya, kadang-kadang ditulisnya di Kiai. Kiai Muhammad Muhajirin. Ya. Amsar Ad-Dari. Udah lain judulnya nih. Ya, waktu habis ya. Ya, sampai situ. Hah? Namanya ini baru mulain buka kitab ini, anggap aja hujan gerimis. Hujan apa? Gerimis. Jadi al-mator awwaluha kotor. Hujan mulanya netes. Summayan hamir, mudah-mudahan nanti menjadi lebat. Amin. Iya. Iya. Itu saya mau ajarin omongan al-matar awaluha kotor. Tapi itu tadi udah banyak itu. Ya. Mohon maaf ya, wa aslihil fasada bitta'ammuli ya, kalau ada yang rusak diperbaiki. Wa in badihatan fala tubaddali. Kalau udah bener jangan dirubah-rubah. Wallahu a'lam bishawab.